Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Febri Ardiansyah dari kelas 12 TKJ 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara konfigurasi share hosting dan cara penginstalannya. Pertama, gunakan VirtualBox. Kita masuk ke VirtualBox seperti ini. Saya menggunakan Linux Debian 7 yang menggunakan dua adapter, yaitu adapter pertama adalah Bridge sebagai sumber internet dan host only sebagai klien. Kita masuk, lalu untuk pertama kita konfigurasi alamat IP-nya. Ketikkan nano etc network interface seperti ini, klik enter. Atur seperti ini. Adapter 1 yaitu ETH0 tadi kita DHCP untuk alamat IP-nya sebagai sumber internet. Lalu ETH1 untuk ke klien yaitu 10.1. Kita selanjutnya menggunakan IP alias untuk sebagai website, sebagai alamat IP untuk website. Jadi nanti kita akan membuat 3 website seperti ini. Jika sudah, Ctrl X. Selanjutnya jika sudah menyeting, jangan lupa service networking restart. Kita enter, tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini prosesnya. Tunggu beberapa saat hingga selesai. Seperti ini. Terdapat tulisan bound, berarti setelah terhubung. Selanjutnya kita menginstal paket dengan cara apt get install php 5 bin 9 dns utils apache 2. Seperti ini adalah paket-paket yang diperlukan untuk share hosting. Klik enter. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi tampilannya adalah seperti berikut. Selanjutnya masuk ke directory bin seperti ini, cd etc bin. Selanjutnya untuk mengkonfigurasi situsnya adalah masuk ke menu alamat conf lokal. Seperti ini ya. Di sini situs pertama dengan nama domain febri1.net dan situs kedua adalah febri2.net. Situs ketiga adalah febri3.net dan di sini adalah 192.in.addr.arpa. Jangan lupa Ctrl X untuk menyimpan. Selanjutnya, jika sudah mengatur seperti ini, kita akan mengatur direktori yang digunakan sebagai penyimpanan website tersebut atau sebagai tujuan dari website tersebut. Di sini terdapat file febri1 tersimpan ke db febri1, febri2.net tersimpan di febri2 db febri2, seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya, jika sebelum mengonfigurasi, selanjutnya adalah copy cp db127, ini adalah defaultnya, ke db192 seperti ini. Jika belum, selanjutnya juga cp lokal seperti ya, db lokal ke db febri 1, 2, dan 3. Jika sudah mengcopy, selanjutnya adalah konfigurasi websitenya. Masuk ke konfigurasi file yang febri1, ketikkan nano db febri1 seperti ini ya. Ini
Atur seperti berikut. Jika sudah, Ctrl X, lalu ke DB Febri 2, atur seperti ini. Ke DB Febri 3, seperti ini. Di sini adalah alamat IP-nya yang kita atur tadi. Di sini adalah domainnya. Jika sudah, tekan Ctrl X, lalu ke DB192 nano DB192. Seperti ini ya. Pertama kita masukkan domain website satunya, website pertama. Di sini kita akan membuat 3 website sekaligus. Seperti ini ya. Pertama kita masukkan website pertamanya febri1.net, langsung febri1.net, febri2.net, dan febri3.net. Lalu tekan Ctrl X, lalu masuk ke nano etc resolve.conf, tambahkan name server dengan IP yang kita atur untuk masing-masing website tadi, 192.168.10.1, 10.20, dan 10.30. Lalu tekan Ctrl X, lalu tekan Y, tekan Enter. Lalu lakukan restart pada bin 9 ya. Maaf, bin 9 restart. Seperti ini, lalu klik Enter. Tunggu beberapa saat. Jika sudah, akan seperti itu. Tampilannya adalah terdapat tulisan OK berwarna hijau. Selanjutnya kita ke direktori Apache 2. cd etc Apache 2 sites available. Jika sudah masuk, lakukan pengkopian file default ke Febri 1, Febri 2, dan Febri 3. Jadi seperti ini. cd default Febri 1. Seperti ini. Lakukan terus ke Febri 2 juga dan ke Febri 3 juga. Febri 1, 2, dan 3 dapat kalian atur sendiri dengan menggunakan domain yang kalian atur sesuai selera kalian. Selanjutnya masuk ke file yang telah di-copy tadi. Contohnya adalah nano Febri 1. Seperti ini. Atur ini. Server name, masukkan domain kalian www.febri1.net. Server aliasnya adalah febri1.net, dan dokumen rootnya adalah var www.febri1. Artinya dokumen root ini terdapat pada direktori var www dan pada folder yang bernama febri1. Seperti ini. Begitu juga ke Febri 2. Seperti ini. Dokumen rootnya adalah pada direktori var www.febri2. Kita lihat juga di Febri 3. Dokumen rootnya terdapat var www di folder bernama Febri 3. Selanjutnya, aktifkan konfigurasi kita dengan cara seperti berikut. Pertama, kita disable defaultnya dengan cara ketik seperti berikut. A2 disable default. Seperti ini. Jika terdapat tulisan site default already disable, artinya sudah terdisablekan defaultnya. Lalu untuk mengaktifkan, ketikkan A2 inside. Kita akan mengaktifkan website yang domainnya adalah Febri 1, Febri 2, dan Febri 3. Seperti ini. Munculnya adalah seperti berikut. Site Febri 1, 2, dan 3 already enabled. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke cd var www. Seperti ini ya. Selanjutnya klik ls dulu. Terdapat folder bernama
Apache 2 default, Febri 1, Febri 2, Febri 3, Emacs default index, index HTML, named new force. Pertama, kopikan dulu indeks HTML ke masing-masing direktori rootnya tadi atau dokumen root. Pertama, ketikkan seperti berikut: cp index HTML Febri 1, diberi garing seperti ini agar masuk ke direktori Febri 1. Begitupun kedua dan ketiga. Seperti itu. Lalu kita masuk ke direktori Febri 1 dulu. Kita lihat. Di sini telah terdapat indeks HTML. Lalu kita coba masuk ke file tersebut. Tampilannya adalah seperti berikut. Di sini adalah teks yang akan tampil pada tampilan website kalian nantinya. Pada Febri 1 terdapat tulisan Anda berada di website Febri 1. Untuk yang Febri 2 seperti ini, kita keluar dulu. Kita masuk. Untuk yang Febri 2 bertuliskan Anda berada di website Febri 2. Ctrl X. Kita keluar dulu untuk menuju ke direktori Febri 3. cd Febri 3 seperti ini, lalu nano index HTML. Maka pada ketiga Febri 3 yaitu bertuliskan Anda berada di website Febri 3. Seperti itu. Jika sudah, masuk ke browser kalian untuk mencoba. Kita lihat dulu IP pada klien kita dengan cara ketikkan ipconfig seperti ini. Seperti ini ya. IP pada klien yaitu 192.168.10.2 dengan gateway 10.1. Untuk WiFi-nya 192.168.43.82. Pertama, atur DNS-nya dulu. Seperti ini. Kita menggunakan VirtualBox only adapter. Klik properties. Seperti ini ya. Ini adalah alamat IP klien kita, ini gateway kita. Untuk DNS kita gunakan alamat IP ETH0-nya, yaitu ETH1 maksudnya, yaitu 192.168.10.1. Lalu klik OK, tutup. Kita minimize saja. Buka browser kalian. Tunggu beberapa saat. MySQL atau PHP MyAdmin-nya /2 menggunakan IP /PHP MyAdmin. Tunggu beberapa saat. Pertama, gunakan root sebagai username dan passwordnya adalah pada saat kalian penginstalan MyAdmin, kalian akan disuruh membuat password. Untuk membuat password dan passwordnya adalah seperti berikut. Tunggu beberapa saat. Tampilannya adalah seperti berikut. Untuk pembatasan hak akses, ketikkan privilege, lalu add user. Contohnya seperti ini adalah Febri 4 atau Febri 1, Febri 2 atau Febri 3. Seperti contoh adalah Febri 1. Hostnya adalah any host atau tetap kosong. Passwordnya gunakan terserah kalian. Generate passwordnya dibiarkan. Untuk database for user, centang create database with same name and grant all privilege. Centang lalu create user. Saya di sini telah membuat user Febri 1, Febri 2, dan Febri 3. Dan masing-masing dari user ini mendapat
akses database berbeda-beda. Kita coba, kita login dulu. Kita coba login dengan Febri 1. Masukkan password. Kita login, tunggu beberapa saat. Tampilannya hampir sama, namun di sini kita tidak dapat mengakses database milik orang lain, Febri 2 maupun Febri 3. Kita hanya dapat mengakses database yang dimiliki oleh Febri 1. Kita coba Febri 2. Begitupun dengan Febri 2, dengan username Febri 2. Masukkan password. Febri 2 juga tidak dapat mengakses database milik orang lain. Kita coba Febri 3 dengan username Febri 3. Masukkan passwordnya. Seperti ini tampilannya. Kita coba logout lagi, kita gunakan yang root. Kita uji coba root seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Di sini kita login menggunakan root, kita dapat mengakses semua database mulai dari Febri 1, Febri 2, dan Febri 3. Kita coba dengan layanan hosting webmin. Kita akses webminnya dulu seperti ini. Kita akses, masukkan username-nya seperti ini. Tunggu beberapa saat. Di sini tampilan pertama dijelaskan OS apa yang saya gunakan, yaitu Debian 7, memori saya, local disk saya. Saya di sini akan melihat bin 9 saya dan MySQL saya. Untuk melihat bin 9, bin DNS server. Dalam Linux saya terdapat 3 website atau 3 situs, mulai febri1.net, febri2.net, febri3.net. Localhost 255.192.170 dan root zone ini adalah default. Untuk melihat database servernya, kita lihat MySQL database server. Febri 1 ini adalah database milik Febri 1. Untuk keluar seperti ini. Kita login ke Febri 2. Seperti ini, tunggu beberapa saat. Kita masuk ke database-nya Febri 2. Tidak bisa mengakses milik orang lain. Misalnya kita coba ke Febri 3. Kita coba Febri 3. Masih tetap sama, tidak bisa mengakses user yang lain. Kita coba ke root. Seperti ini, kita dapat mengakses semuanya mulai Febri 1, Febri 2, dan Febri 3. Seperti ini. Kita coba akses situs-situs yang tadi. Febri1.net, Febri 2, Febri 3, panel hostingnya sama seperti ini. Database-nya kita akan langsung diarahkan ke phpMyAdmin. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba domainnya tadi, yaitu febri1.net. Seperti ini. Jika tampilan seperti ini, maka konfigurasi telah berhasil. Di sini saya sudah menyediakan link-link yang sudah saya atur tadi, memudahkan kita untuk menuju ke Febri 2 atau website
yang kedua atau website ke yang ketiga. Seperti ini kita klik saja. Ini sudah berubah website, Anda berada di website Febri 2. Untuk yang ketiga, Anda berada di website Febri 3. Artinya sudah berhasil.